Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cinci tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih ketemu dan masih berkomunikasi, dan sebagai media komunikasi dan informasi, tentu Tok Wan Channel tetap terus memberikan informasi dan masalah-masalah yang berkembang di daerah Provinsi Riau yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada hari ini sengaja kita berbincang-bincang ini dengan seorang tokoh kita sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Riau, juga didampingi oleh instansi yang terkait dalam pembinaan sosial, masalah-masalah sosial kemasyarakatan, termasuk masalah pemuda dan sebagainya ini, yaitu dari Dinas Sosial Provinsi Riau. Nah, sebelum kita undang dua narasumber pada hari ini, kita ingin menyampaikan bahwa kita ingin menjelaskan kepada masyarakat. Sebetulnya banyak masyarakat kita ini tidak mengerti dan tidak tahu apa itu Karang Taruna. Apakah Karang Taruna itu adalah suatu organisasi pemuda ugal-ugalan, pemuda-pemuda yang tak jelas, atau ya hanya organisasi untuk sekedar mencari popularitas, supaya terkenal? Apakah itu tujuan Karang Taruna? Tentu bukan itu. Nah, tujuan pemerintah negara membentuk Karang Taruna ini lain tidak bagaimana peranan generasi muda ini berperan di dalam masalah hal-hal sosial, masalah-masalah sosial kemasyarakatan, ya. Apakah itu terjadinya masalah musibah, masalah banjir, masalah kebakaran, masalah pemuda-pemuda yang terlantar dan sebagainya. Ini juga harus ada perhatian dari generasi muda sendiri. Nah, generasi muda itulah membentuk suatu Karang Taruna. Mungkin menyangkut masalah keterampilan. Banyak anak-anak sekolah kita yang putus sekolah, yang tidak ada pekerjaan, ya mungkin mereka mau bekerja tapi tidak skill dan sebagainya. Nah, ini perlu diurus oleh pemuda juga. Nah, wadah Karang Taruna ini salah satu, ya. Salah satu, bukan hanya satu, salah satu dalam bidang sosial kemasyarakatan. Untuk itu pada hari ini kita ingin minta ini tanggapan dan juga bagaimana sebetulnya Karang Taruna di Provinsi Riau ini. Nah, yang kita tahu bahwa ketuanya adalah saudara kita, anak kita, Andri, yang mungkin kita banyak yang belum kenal dengan beliau, tapi perlu kita ketahui beliau ini punya semangat yang cukup tinggi dalam ikut berpartisipasi untuk membina Karang Taruna di Provinsi Riau ini. Nah, ini dia. Kita undang sekarang ini beliau, dan oleh karena itu saya menyapa beliau, yaitu Ananda Andri. Assalamualaikum Ananda Andri. Waalaikumsalam Tuan. Bagaimana Andri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mukanya cerah betul. Harus cerah macam mana caranya? Cerah, ya? Ya. Wah, bersemangat nampaknya, ya. Tapi Andri rupanya mau calon DPR RI pula. Aduh, aku bercakap dulu saat ini. Kemana ini? Ketua Karang Taruna mau, tentu ada keinginan nih lah, ya, kita, ya. Insya Allah. Untuk meningkatkan kita karir di bidang politik lah, ya. Mungkin di sana nanti kita bisa memperjuangkan kepentingan pemuda, ya. Tentu begitu, kan? Ya, pemuda ya. Kan tujuannya hanya itu, bukan hanya untuk kepentingan yang lain, kan, ya. Baik Pak Andri, oleh karena itu bersama Pak Andri juga kita undang ini dari Departemen Sosial, Dinas Departemen Sosial Provinsi Riau, yaitu membidangi pemberdayaan sosial. Siapa lagi kok tidak Ananda kita, Mustafa. Assalamualaikum Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mustafa? Alhamdulillah sehat. Baik, ya. Awak dulu sak panjang. Kan balik. Tak betah panjang tak? Bagaimana? Dulu sama Atuk kan. Ya dulu pernah sama saya, kan? Sak panjang. Ya. Sak panjang jadi Kabupaten Meranti. Berapa tahun sak panjang tu? 9 tahun kurang lebih. Semenjak Kabupaten berdiri? Ya, 2009, 2010 lah masuk itu. 10, ya? Oh, pindah kemari? Oh, pindah 2019. Oh, 2019, ya? Ya. Pokoknya dah puas dah sak panjang tu, ya tak? Dah panjang, dah keliling lah, ya? Itu masuk desa gitu. Gitu, ya. Baik, sekarang kita bincang dengan dengan Andri, ya. Andri kita tahu kan bahwa fungsi Karang Taruna itu adalah penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di kalangan pemuda, baik masalah pendidikan, baik masalah pelatihan bagi masyarakat dan sebagainya, itu kan tujuan pada fungsi Karang Taruna itu.
Nah, kira-kira pandangan Andri selama ini peran Karang Taruna di Riau ini gimana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya itu sekarang? Oke. Sesuai dari yang sudah dijelaskan oleh Tuan bahwa Karang Taruna ini banyak fungsinya terhadap apalagi khususnya pemuda. Jadi saat ini kami Karang Taruna Provinsi Riau sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan yang mana kegiatan tersebut di luar selain dari bakti sosial juga kami ada semacam pengenalan Karang Taruna juga dan memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda, baik itu mulai dari kadar-kadar Karang Taruna sendiri, baik mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Dan juga kami sekarang masih menggalakkan perkenalan Karang Taruna itu di tingkat SMA dan SMK, karena perlu juga bahwa untuk anak-anak yang milenial saat ini tentu kita haruskan memberikan motivasi bahwa ke depan mereka hidup itu mereka masih panjang, masih panjang, dan mereka juga tidak bisa juga berpanutan besok setelah mereka sekolah, mereka kuliah, kemudian mereka mencari kerja, dan saat ini apalagi dengan saat ini kan juga kondisi untuk untuk kita mendapatkan pekerjaan juga susah kan. Jadi di situ kami memberikan motivasi bagaimana peran pemuda dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat mereka tinggal atau mereka bersekolah. Kemudian juga bagaimana pemuda saat ini harus bisa berinovasi dan berkreativitas yang tinggi agar mereka tidak berpanutan seperti mindset orang-orang lama. Gitu. Jadi harus berubah mindset yang dulunya kita mengikuti alur, dan sekarang kita harus keluar dari alur yang sudah ada atau istilahnya keluar dari zona nyaman. Nah, itu yang bisa membuat kita lebih maju ke depannya. Seperti itu. Itu ya yang kami lakukan. Ya, baik. Baik, tadi saya tertarik ini. Kita harus merubah mindset. Ini kan berat ini kan? Ya, masa lalu mungkin ada kelemahan. Kira-kira kalau saya agak apa sedikit, agak kembali ke belakang balik kalau saya berpikir. Dulu punya etos kerja orang, punya semangat yang tinggi dulu. Betul. Ya enggak? Betul. Tapi dengan perubahan sekarang ini, orang malas sekarang banyak. Betul. Pragmatis. Ya, betul. Itu terjadi pada hari ini. Betul. Jadi semangat yang dimintakan Andri tadi itu, bagaimana merubah mindset itu, bagaimana kita menghadapi perubahan yang terjadi pada hari ini terhadap Karang Taruna. Betul. Nah, kenyataan sekarang ini kan penganggur banyak. Betul. Anak putus sekolah banyak. Betul. Enak ya? Betul. Kemudian persaingan cukup ketat sekarang. Nah, di sinilah peran Karang Taruna itu. Nah, kira-kira program Karang Taruna Riau ini apa yang dilakukan lagi? Terutama menyangkut mengatasi pengangguran, anak yang terlantar, ya, termasuk misalnya masalah-masalah sosial masyarakat yang terjadi ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Karang Taruna Provinsi Riau? Betul. Kami sekarang Karang Taruna Provinsi Riau dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder dengan instansi yang khususnya dari dinas sosial, ada juga itu kami melakukan suatu gebrakan atau program yang mana program ini adalah program terkait kewirausahaan yang mana kalau untuk di Karang Taruna itu namanya UEP, usaha ekonomi produktif. Nah, itu yang sekarang sedang berjalan di kabupaten kota, yang sudah kami sosialisasikan di awal kemarin pada saat kami melakukan sosialisasi Permensos nomor 25 tahun 2019 dan sekaligus sosialisasi ADRT Karang Taruna. Dan di situ kami juga selipkan beberapa penjelasan terkait UPZ juga kami jelaskan juga sosialisasi, karena kami Karang Taruna punya UPZ itu. Kami punya UPZ sendiri kami. Nah, dari situlah kami dapat menyalurkan juga beberapa zakat yang dari kami sendiri itu ke masyarakat. Kemudian juga kami juga menjelaskan terkait masalah yang namanya itu UEP. Atau usaha ekonomi kreatif itu kepada kadar-kadar. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan di beberapa kabupaten kota, ada yang terakhir masih berjalan
saat ini Indragiri Hulu masih berjalan. Kemudian Bengkalis masih berjalan. Dan satu lagi di Inhil juga masih berjalan. Jadi masih banyak lah ya, kabupaten kota yang masih ada yang masih berjalan. Itu juga itulah usaha kami Karang Taruna Provinsi Riau dalam menangani masalah yang Tuan cakap tadi. Itu yang kami lakukan saat ini, dan di mana juga apalagi saat ini kita ini kan udah hidup di era digitalisasi. Kalau bahasa orang apa namanya, era 5.0, ya kan? 5.0, di mana semuanya sudah online. Jadi kita harus mengikuti zaman. Itu ya. Kalau kita berpikir zaman dahulu kan masih jual di tempat, masih manual ya. Tidak lagi. Ya, manual. Sekarang tidak lagi. Jadi sudah mulai online semua. Tapi kami sekarang gini, oke itu. Nah, bagaimana peran Karang Taruna juga dalam hal bersaing dalam IT, teknologi tinggi sekarang ini. Ini kan kita tidak cukup hanya Pekanbaru saja. Bagaimana sampai ke bawah. Nah, ini berkaitan masalah sosial di bawah ini. Ya nah, mohon maaf kadang-kadang di kampung-kampung, di desa-desa daerah kita yang sangat sulit terjangkau ya. Kadang-kadang tak terjangkau dia. Jaringan. Jaringan terjangkau. Ini kan tantangan juga kan. Jadi ini juga harus diterobos ini oleh Karang Taruna ya. Kemudian saya ingin tanya juga. Kita kan ingin sasarannya pada generasi muda. Terutama yang putus sekolah, yang menganggur. Kemudian ya masalah-masalah sosial juga, masalah pergaulan bebas, masalah narkoba. Ini kan tantangan. Teknologi juga narkoba jadi berkembang juga kayak itu kan. Orang bisa jual dengan online kan, tak bayar lagi, tak nampak barang itu dah dijual ya. Ini juga merupakan tantangan bagi Karang Taruna ya, dalam menghadapi itu. Apalagi Riau. Daerah yang sangat berbatasan dengan lintas. Sekarang kira-kira tentu ini harus diapakan, harus di di mapping kan, ya dalam penelitian kita lah di Riau ini. Masalah-masalah yang sebetulnya yang menjadi pokok, kerawan mana yang perlu kita atasi segera di Riau ini. Rawan masalah sosial tadi itu. Kira-kira pandangan Henry mana yang harus dilakukan Karang Taruna ke depan Riau ini? Memang betul tuh. Di hal-hal itu apalagi khususnya mungkin narkoba ya. Makanya kami saat ini masih menjalankan semacam sosialisasi Karang Taruna di sekolah-sekolah di SMA-SMA itu juga sekaligus kami mungkin sedikit menjelaskan bagaimana peran Karang Taruna itu, bagaimana peran pemuda itu di masyarakat. Dan saat ini di setiap kami turun juga kami ada membagikan beberapa peralatan olahraga, karena Karang Taruna kan semua bidang masuk. Jadi olahraga pun masuk, semua masalah inovasi sosial kita masuk semua. Jadi setiap kami turun itu kami selalu menganjurkan kepada sekolah-sekolah itu bagaimana minimal untuk merubah siswa-siswa itu supaya tidak angka hal negatif. Kasihlah mereka fasilitas, berikan mereka fasilitas, ibaratnya kasih mereka waktu untuk berkreativitas. Dan alhamdulillah beberapa sekolah yang kami kunjungi itu sudah ada beberapa sekolah yang sudah membuat suatu semacam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu di mana ekstrakurikuler itu bukan sekedar ekstrakurikuler semacam olahraga saja, tapi dia mengajarkan bagaimana siswa itu bisa belajar marketing juga, bisa belajar sales segala macam, menjual, terus mengolah suatu produk, suatu bahan jadi produk produktif. Jadi menjadi pemuda yang produktif. Betul. Nah, itu yang kami dapati pada saat kami melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah itu. Jadi dan kami sangat mengapresiasi itu, dan kami malah
Ada kami beberapa sekolah itu yang punya barang, yang punya produk itu kami endorse juga gitu. Dan apalagi mungkin kemarin pada saat kami ada acara HUT Karang Taruna di nasional, kebetulan Ketua Umum Karang Taruna sudah melakukan suatu gebrakan, yaitu jenisnya aplikasi marketplace. Memang belum kita sosialisasikan, tapi karena barang ini masih diuji coba di Jakarta dulu, nanti baru diturunkan ke daerah. Nah itu mungkin nanti kami masukkan ke situ juga. Dan beberapa produk yang khususnya mungkin dari beberapa kader kami Karang Taruna di daerah-daerah itu sudah ada yang memakai brand Karang Taruna. Oh gitu ya. Oh udah pakai. Artinya sudah dapat nama lah ya. Sudah ada nama lah ya dari pembina Karang Taruna. Betul, seperti itu. Baik, Andi sementara ya. Sementara. Baik, saya pindah ke Dinas Sosial. Ini Kabid bidang masalah apa? Masalah pemberdayaan sosial. Ini kan banyak nih program-program Karang Taruna ini. Sejauh mana kira-kira tertampung dalam program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau? Kira-kira bagaimana dalam perencanaan program yang disusun untuk membantu Karang Taruna di Provinsi Riau dalam pelaksanaan program mereka? Coba Pak Baik. Izin Tuan, kita dari Dinas Sosial Provinsi Riau di tahun 2022 ini terkait dengan program yang ada di kita, terutama untuk Karang Taruna. 2002 ini masih tahap sosialisasi Permensos dan ADRT Karang Taruna. Karena Permensos sesuai dengan 2000 yang lahir 2000 tanggal 2 nomor 25 nomor 25 tahun 2019 dan ADRT Karang Taruna. Nah ini kita laksanakan sosialisasi di tahun 2022. Alhamdulillah sudah terlaksana di 10 kabupaten kota. Tinggal 2 lagi, misalnya itu di Kampar dan Dumai. Insya Allah di bulan ini kita laksanakan di Kampar dan Dumai. Itu tahun 2022. Di tahun 2023 kita mencoba untuk menyusun program di Karang Taruna itu juga akan nanti turun ke membawa Karang Taruna turun di seluruh kabupaten kota. Kita sosialisasikan juga terkait program Karang Taruna Provinsi Riau dan juga terkait pendataan di kader-kader Karang Taruna kita yang di desa dan kelurahan sudah sejauh mana nih apa yang mereka lakukan terutama di desa kelurahan tuh. Karena kita mendata nanti usaha-usaha seperti yang dikatakan ketua tadi ada UM ya, di Karang Taruna usaha ekonomi produktif. Nah ini perlu pendataan yang real gitu tuh. Nanti dengan pendataan tersebut kita coba nanti kita masukkan di program kita ya mungkin nggak bisa kalau nggak tahun 2003 mungkin coba di 2004 ada nggak bisa kita bantu misalnya untuk usaha UMKM tersebut gitu misalnya apakah dalam bantuan stimulan untuk pengembangan ekonominya pengembangan kewirausahaan mereka gitu. Kita coba nanti kita sisir data-data ini maka di 2023 ini kita mendata dulu nih seluruh kabupaten kota nanti sasar kita di desa dan kelurahan usaha-usaha apa aja yang ada di Karang Taruna desa dan kelurahan tersebut. Nanti kita pendataan itu dasar data itu nanti di tahun depan 2004 kita coba nyusun lagi programnya membantu Karang Taruna apa yang perlu kita bantu untuk pengembangan usaha terutama kewirausahaan karena kami lihat program utama di Karang Taruna Provinsi Riau ini kayaknya pengembangan kewirausahaan itu. Perusahaan ini merupakan salah satu tugas Karang Taruna juga membantu dinas sosial untuk pertama menangani pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Nah, gitu ya. Artinya Departemen Sosial sudah siap menganggarkan itu ya terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Karang Taruna sendiri, terutama menyangkut masalah tadi dalam bidang kewirausahaan ya. Dan ini sangat tepat juga karena bagaimanapun sekarang generasi muda kan semangat untuk membuka wirausaha itu cukup tinggi sekarang ini. Cuma masalah modal, masalah duit. Ya enggak, kalau duit tak ada, modal tak ada, tak bisa juga kan. Jadi untuk itu betul. Tapi di samping itu kira-kira lagi yang dibantu apa? Selain kewirausahaan juga
bagaimana misalnya di bidang masalah tadi itu, masalah sosial yang lain lagi itu, masalah berkaitan masalah narkoba, menyangkut masalah sosial, kegiatan sosial yang lain lagi. Kira-kira gimana gambaran itu? Jadi gini, mungkin di kita kan tidak bisa bekerja sendiri tuh. Nah, Kita juga butuh kolaborasi namanya. Ya, Kolaborasi antara OPD yang ada di Pemprov terutama dan juga di daerah dan kota-kota. Nah, kolaborasi terkait misal masalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini kan tidak hanya bisa dinas sosial, mungkin dari dinas sosial bangun kerjasama dengan Disperda. Mungkin misal bekerjasama dengan Disnaker, mungkin bersama dinas perusahaan lainnya dengan forum CSR. Nah, di provinsi kan juga ada forum CSR itu, forum CSR Provinsi Riau. Ini kan perlu kita bekerja sama. Mana nanti dari stakeholder ini yang bisa untuk membantu Karang Taruna. Nah, dengan kegiatan lain misalnya kayak masalah narkoba dan yang lain, tadi kita juga butuh untuk kerjasama dengan stakeholder lain itu. Kalau kita, karena kita sifatnya pemberdayaan sosial, jadi masih dalam tahap ini, dalam tahap masalah sosialisasi, kemudian pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Karena memang di program kita itu, program pemberdayaan sosial, yaitu peningkatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial, kelembagaan. Kelembagaan ini di situ ada Karang Taruna, ada LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yaitu panti-panti, kemudian itu ada forum CSR, nah itu ke LKL, kelembagaan. Nah di keluarga itu data perorangan, itu ada TKSK, ada KSM, ada sosial masyarakat, ada penjuru sosial masyarakat, dan ada keluarga pioner, ada lainnya. Karena KSKS kita ada 12 tuh. Nah gitu ya. Jadi banyak ya apa jadinya terkoneksian semua kelembagaan-lembaga tadi itu ya, yang kaitannya untuk mengarah kepada mengetaskan hal-hal yang masalah sosial ya yang terjadi. Baik, sementara Andre, ini tantangan juga Andre daerah kita ini. Daerah kita ini kan berada di daerah pesisir apa namanya perbatasan ya, antar negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan lain lah sekitar. Nah sekarang ini banyak anak-anak kita di pesisir itu bekerja di luar negeri, ya enggak, bekerja di luar negeri, tapi mereka itu sebagai tenaga turis, mereka paspornya turis, jadi mereka terbatas sana itu. Saya waktu dia pulang, nah pulang kan, taruh mereka menganggur lagi, nah itu balik ke sana gitu. Sekarang dengan ada kesempatan Malaysia itu sekarang membuka peluang ya untuk mencari kerja. Nah ini di sini kata saya peran Karang Taruna perlu memantau ini, ya enggak, memantau ini bagaimana kepastian hukum mereka bekerja di Malaysia itu, karena mereka bukan tenaga kerja secara formal yang dikirim ke sana itu, tapi mereka hanya berjalan dengan turis. Kemudian ada pekerjaan, orang minta bikin tukang, orang berkebun kan. Tapi jaminan dia secara hukum tidak ada itu. Bagaimana Karang Taruna memikirkan itu semuanya itu? Sehingga ada jaminan hukum mereka. Apakah bisa tak ini Karang Taruna harus tampil ini? Soalnya ini menyangkut masalah sosial nanti. Mereka di terlantar itu kan, ini tantangan juga bagi Karang Taruna ya, mau berat. Bagaimana antisipasi ini? Betul tuh. Yang pertama mungkin kan itulah kenapa kami itu maaf saya, itu pemuda-pemuda kita, anak muda. Betul. Kalau itu masalah itu saya udah tahu tuh. Jadi emang kenapa beberapa pemuda itu mencari pekerjaan di luar, lebih khususnya yang daerah perbatasan itu, mungkin semacam perbatasan dengan Malaysia persis. Itu kan karena itu tadi, karena pertama mereka mungkin lebih dekat ke Malaysia pertama. Kedua, di tempat mereka sendiri belum ada lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Nah itulah kenapa kami menggalakkan sosialisasi terkait kewirausahaan
ke kader-kader Karang Taruna khususnya, agar nanti dari kader-kader Karang Taruna ini bisa membuat suatu usaha ekonomi produktif dan itu memberdayakan pemuda yang ada di desa di tempat mereka berada atau di tempat mereka punya usaha kan gitu. Nah, kemudian juga terkait masalah hukumnya, memang Karang Taruna khususnya untuk di nasional sudah punya LBH juga, dan itu langsung ketuaan dari ketua umum. Kami rencananya juga ada membuat semacam lembaga bantuan hukum juga, cuman memang belum terrealisasi karena masih fokus pada konsolidasi antar pengurus dari provinsi sampai ke desa-desa. Karena dulunya Karang Taruna ini sempat sedikit tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Makanya tugas kami lah bagaimana sekarang jaringan komunikasi antar kader itu terbentuk sampai ke tingkat unit RT RW, itu khususnya di desa. Ya, sekarang kan Karang Taruna kan dari mulai provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan, sampai desa. ke desa. Malah ada sampai ke unit ya. Unit ya. Ada unit RT RW ya. RT RW kan. Disitulah bisa kita tahu pemuda-pemuda itu apa yang dia lakukan, yang dibutuhkan di situ. Tapi gini, menurut saya itu sebetulnya bagus mereka pergi ke luar negeri, mereka bekerja itu bagus. Betul. Cuma menyangkut masalah hukumnya, kekuatan hukum dia ke sana itu. Betul. Nah, ini perlu dilindungi, jangan timbul masalah sosial. Kayak itu antisipasi itu. Betul. Nah, apakah tak mungkin nanti misalnya ini kerjasama dengan dinas Depnaker. Depnaker nanti ini akan bawa ke Departemen Tenaga Kerja kan, sehingga mereka itu bukan lagi menggunakan paspor turis, tapi betul-betul sebagai pekerja, sebagai TKI, Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Riau gitu kan. Karena kita berhadapan langsung dengan Malaysia ini. Karena umumnya anak-anak kita yang di pulau itu yang putus sekolah, mereka putus sekolah. Mereka tidak bisa tamat SMA ya sudah, karena tak bisa mereka nak bekerja di Bengkale, kerja panjang, peluang kerja tak ada pula. Nak berkebun modal tak ada pula. Nak bertukang tak pandai pula. Ini kebetul pergi ke Malaysia. Di sana ada pekerjaan. Tapi dia bekerja di sana ini tidak terjamin ini segi hukum. Ini kan saya perlu juga terobosan dari Karang Taruna mengantisipasi jangan timbul masalah sosial. Jamin itu kan saya itu perlu tuh. Coba nanti bagaimana koordinasi dengan Depnaker, kemudian juga ya dengan Karang Taruna Pusat, sehingga Riau ini betul-betul dapat diberikan prioritas lah. Anak-anak kita ini bukan hanya dikoordinir oleh, kan sekarang kan pusat ya. Betul tenaga TP2 TKI ya. PPT 2 DKI itu kan akan panjang jalannya kan. Bagaimana ini bisa itu pertama. Yang kedua juga, Karang Taruna juga harus punya upaya untuk menangkal banyaknya pedagang-pedagang narkoba yang tidak yang tidak terkontrol pengatasannya sebalik. Itu juga ada backingan juga kan. Ini korban kan masalah sosial juga anak-anak kita ya. Ini juga Karang Taruna harus lebih aktif menurut saya untuk melakukan itu, kerjasama dengan pihak Dir Narkoba atau Badan Narkoba Provinsi Riau ya. Kemudian juga tadi betul saya sependapat itu. Jadi sasaran kita harus ke daerah, ke kabupaten, ke kecamatan. Ke sana itu unit-unit itu yang harus diperkuat. Jadi Karang Taruna harus ke sana aksesnya itu. Yang penting. Jadi kalau kita hanya di provinsi saja mengadakan acara ini, itu saya bilang tadi di FPK itu kan, kita tidak perlu di provinsi Riau ada acara simulasi tak perlu. Tapi sasaran kita tuh ke bawah, kepada masyarakat langsung, sehingga gaung itu betul-betul dirasakan. Keberadaan Karang Taruna betul-betul dirasakan oleh pemuda ke sana. Kemudian bagaimana menciptakan persatuan, rasa kebersamaan, itu betul-betul dirasakan di daerah. Ini semuanya itu harus sasaran pada masyarakat, tapi bukan sasaran itu ke atas itu. Dan saya itu satu terobosan yang harus dilakukan ke depan ini. Ya. Baik, kira-kira apa lagi yang akan diapakan ke depan?
Insya Allah mungkin tahun depan kami mungkin ada beberapa program dan itu memang tetap ke arahnya pemuda, khususnya mungkin memang para pelajar lah itu ya, karena para pelajar ini yang tetap yang betul harus kita jaga gitu, supaya kedepannya jangan mengarah ke negatif. Nah itu memang tadi yang seperti Tuk Wan bilang terkait masalah penanganan untuk narkoba. Memang tahun depan kita rencanakan program itu tuh baru jalan. Betul, ya. Tahun ini memang kami fokus di sosialisasi Karang Taruna. Oh iya. Karena tahun ini kami harus membangkitkan kembali Karang Taruna itu sampai ke titik puncak. Iya. Biar semua orang tahu, seluruh lapisan masyarakat tahu bahwa Karang Taruna itu ada di masyarakat saat ini. Itu ya. Itu. Ya. Jadi memang tahun depan itu selain juga ada apa namanya sosialisasi terhadap narkoba, kami juga mungkin ada beberapa terobosan mau kami buat itu mungkin bekerja sama dengan pihak stakeholder yang ada, bukan instansi itu tapi stakeholder. Jadi mungkin dengan pihak-pihak perusahaan yang ada di daerah. Karena kan setiap Karang Taruna yang di kecamatan baik itu desa pasti ada perusahaannya. Pasti ada bantuan dari perusahaan bantuan perusahaan itu yang bisa kita manfaatkan. Dalam artian manfaatkan yaitu kerjasama lah pengurus Karang Taruna desanya dengan perusahaan yang mana bentuknya CSR kan itu. CSR. Nah, kerjasama saja itu. Nah, itu memang tahun depan akan kita laksanakan dan kita mungkin ada beberapa audiensi dengan pihak-pihak perusahaan. Bagaimana Karang Taruna yang ada di kecamatan, di desa itu dapat diberdayakan. Dalam artian berdayakan itu adalah bukan memberikan pekerjaan secara langsung dalam perusahaannya, tapi memberi suatu bantuan mungkin bibit atau mereka membuat kebun usaha sebagai usaha dan itu untuk omset untuk kas pengurus ya. Seperti itu kan lebih baik daripada mereka minta ke perusahaan, habis itu nanti kalau tak dapat di stop perusahaan kan, itu kan lebih ke arah anarkis. Iya betul. Itu jadi kan sifatnya diarahkan pada hal-hal yang produktif. Betul. Ya, jadi peran pemuda itu bukan hanya meminta, tapi bagaimana menghasilkan. Bagi kepentingan bersama, gitu kan. Betul itu. Misalnya menyangkut masalah kan Riau ini banyak lahan-lahan tidur kan ya. Lahan-lahan tidur itu bisa dimanfaatkan itu kan. Apakah itu bisa bentuk satu unit usaha bersifat kelompok masyarakat itu kan, apakah tanam jagung, tanam mohon maaf lah sekarang nih cabai. Semua bisa cabai bisa kan. Sebetulnya banyak hal-hal yang harus digarap oleh pemuda kita di kampung-kampung, desa-desa itu tergantung daripada lembaga organisasi kita ini sebagai mediasi ya. Betul. Untuk memberikan dorong kepada mereka dan juga tadi hubungan dengan dunia usaha. Betul. Karena dengan itulah buat mengurangi angka pengangguran itu ya. Sama angka arah yang negatif. Ya, betul. Terima kasih Pak. Mungkin terakhir ini mungkin sebagai juga untuk Karang Taruna. Karena kita sebagai yang Karang Taruna mitra kita nih, mitra yang PSKS kita, Sumber Petrol Sosial kita. Mungkin sedikit kita masukkan bahwasanya kita mungkin di tanggal 9-10 ini kan ada musda forum CSR tuh. Forum CSR Provinsi Riau. Nah, setelah terbentuk forum CSR Provinsi Riau, nanti mungkin kita dorong lah kawan-kawan yang ada di PSKS kita, terutama Karang Taruna, mungkin nanti dapat berkolaborasi dengan forum CSR, forum CSR Provinsi Riau. Nah, ini kan forum CSR kan wadah perkumpulannya perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang ada di Provinsi Riau, nanti di bawah koordinasinya forum CSR ini, itulah yang akan membantu program-program pemerintah dalam mengatasi yang tidak mungkin dalam pembangunan, kemiskinan dan lain-lain. Nah, mungkin di sini ada perannya Karang Taruna bisa berkoordinasi dengan forum CSR tersebut. Dan bentuknya nih untuk pengembangan, misalnya tadi dibahas oleh ketua, pengembangan kewirausahaannya, pengembangan perikanannya mungkin atau yang lainnya. Ini untuk membantu kader-kader Karang Taruna kita yang ada di bawah, terutama di desa dan kelurahan sampai ke unit-unit Karang Taruna di RT. Mungkin ya, baik, luar biasa ini ya.
baik dari Ketua Karang Taruna yang saya nilai cukup bagus, wawasan dan pandangan beliau ke depan dalam rangka pembinaan Karang Taruna. Kemudian begitu juga dari Dinas Sosial Provinsi Riau yang cukup mengakomodir ya terhadap apa yang menjadi program daripada masalah-masalah sosial yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berkaitan masalah sosial kemasyarakatan itu ya. Baik, demikianlah Cinci tuan-tuan dan puan daripada perbincangan kita pada pagi hari ini tadi. Luar biasa. Oleh karena itu jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Tok Wan Channel ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dulu. Ya. Ya, makasih dulu.